Perkenalkan, nama saya Anak Dewa Widnyana, NIM 1802154, kelas A3B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas kewirausahaan peluang usaha di bidang kefarmasian. Adapun itu yang pertama, pendahuluan. Kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dan sebagai risiko yang memungkinkan dihadapinya. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kuantitatif. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan untuk kita dalam mengembangkan usaha, dalam melihat hal-hal positif yang ada untuk dapat dimanfaatkan dalam pengembangan usaha yang dimiliki. Dengan adanya peluang berarti adanya hal-hal positif yang mempengaruhi pada kemajuan atau perkembangan usaha yang sedang dibangun atau yang baru mulai melihat aspek ke depan akan menjadi lebih baik dan menghasilkan suatu usaha tersebut. Pada masa ini, kebutuhan pokok manusia tidak hanya mencakup pangan saja. Obat-obatan juga telah menjadi bagian dari kehidupan pokok manusia. Oleh karena itu, industri farmasi dibentuk dengan tujuan memproduksi obat yang aman dan juga sekaligus untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Lanjut pembahasannya, peluang usaha budidaya tanaman jahe. Jahe merupakan salah satu jenis tanaman obat yang banyak memiliki manfaat serta dibutuhkan oleh industri farmasi dan banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Karena selain menjadi tanaman obat, dapat juga digunakan sebagai bumbu dapur. Kandungan dari senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman jahe, terutama golongan flavonoid, fenolik, terpenoida, dan minyak atsiri. Senyawa fenol jahe merupakan bagian dari komponen oleorasin yang berpengaruh dalam sifat pedas jahe, sedangkan senyawa terpenoida hanya merupakan komponen tumbuhan yang berbau. Komponen yang mempunyai bau dapat diisolasi dari bahan nabati dengan menyuling minyak atsiri. Monoterpenoid merupakan bisintesa senyawa terpenoida, disebut juga senyawa esensi, dan memiliki bau spesifik. Senyawa monoterpenoid banyak dimanfaatkan sebagai antiseptik, ekspektoran, spasmodic, sedatif, dan penambahan pemberi aroma makanan dan parfum. Cara budidaya jahe, yang pertama, untuk pembibitan bisa menggunakan rimpang induk dan anak rimpang. Apabila rimpang induk hanya seperempat bagian, satu rimpang induk dibagi menjadi 4 bagian untuk satu tanaman. Sedangkan rimpang anak ukuran bibitnya 20-40 per potong. Pengolahan tanah diolah agar menjadi gembur dan diberi pupuk. Penanaman, jarak tanaman jahe bervariasi antara 50x50 atau 50x60 atau 60x60 pada sistem budidaya monokultur. Pemupukan yaitu pemupukan kandang. Pupuk sebesar diberikan pada saat tanaman.
dengan dosis masing-masing 200 kilo, 200, 100 kilo, dan 100 kilo per HA untuk pola monoklur. Pemeliharaannya yaitu pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan dan pemupukan untuk menghindari adanya kompetisi perolehan zat hara dan gulma, menjaga kelembaban suhu serta kegamburan tanah. Yang keenam, pemanenan. Rimpang dipanen dari tanaman yang telah berumur 9 sampai 10 bulan. Tanaman yang siap panen memiliki daun-daun yang sudah hijau, sudah tumbuh bagian dan sudah menguning, memiliki rimpang besar dan berwarna kuning kecoklatan. Untuk pengambilan pemasaran Simplicia, cara pengembangan usaha tanaman jahe. Salah satu cara pengembangan usaha tanaman jahe dengan alat untuk menentukan pemasaran, yaitu kombinasi dari kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, yaitu yang pertama produk tanaman jahe, yang kedua produk kurkuma sejahtera, yang ketiga target pemasaran. Perusahaan yang bergerak di bidang makanan, perusahaan pembuat obat tradisional, jamu, teh maupun obat modern. Harga satu jahe itu per kilonya 25.000. Promosinya memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Serta langsung seperti di pasar tradisional maupun perusahaan obat untuk pembuatan obat tradisional maupun modern yang memerlukan jahe. Prosesnya yaitu adanya SOP yang tegas dan tepat membuat pelaksanaan produk budidaya tanaman jahe merah dan berhasil mencapai target. Kelebihan produk jahe memiliki banyak manfaat dan khasiat serta banyak dibutuhkan oleh orang-orang, sehingga akan meningkatkan minat beli konsumen. Peluang usaha pemasaran Simplicia usaha jahe belum dikelola secara maksimal oleh petani yang ada di Bali. Secara segi aspek teknik, pasar, teknologi, dan manajemen, karena keuangannya kurangnya pengetahuan petani untuk mengolah jahe. Dari segi pasar, konsumen lebih mengutamakan jahe yang berasal dari luar Pulau Bali. Dikarenakan dari segi ekonomi, harga jahe dari luar Pulau Bali lebih murah, sehingga para petani juga pengepul kurang berminat untuk usaha tani jahe di Bali. Proses pembuatan Simplicia jahe. Proses jahe dimulai proses sortir untuk melihat bahan baku yang layak dilakukan dengan pencucian dan penirisan dengan menggunakan air bersih, serta dilanjutkan proses pengrajangan, pengeringan,
dan pengeringan. Dilakukan dengan mesin dan mengemas dan dengan mesin dan pengemas atau diberi label. Usaha pengembangan obat tradisional. Yang pertama, definisi obat. Yang pertama, obat tradisional telah menyatu dengan masyarakat, digunakan dalam mengatasi masalah kesehatan. Untuk ini, obat tradisional dan jamu merupakan potensi usaha yang besar karena usaha dikenal masyarakat, mudah diperoleh, harga relatif murah, serta merupakan bagian dari sosial budaya masyarakat. Definisi obat tradisional jamu. Jamu merupakan obat tradisional warisan nenek moyang. Di pasaran bisa dijumpai dalam bentuk herbal kering siap saji, sebuah dan siap rebus, juga dalam bentuk segar rebusan sebagai dijadikan para penjual jamu gendong. Pengembangan obat tradisional jamu. Untuk menjalankan usaha ini terbilang cukup mudah dan tidak rumit karena bahan yang digunakan untuk membuat obat tradisional jamu jahe merah memerlukan bahan yang mudah didapat serta ekonomis. Salah satu cara pengembangan usaha jahe merah ini yaitu jahe merah ini dengan bauran pemasaran, yaitu kombinasi dari kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, yaitu nama produk, merek produk, target pasar, harga, promosi, proses, kelebihan. Peluang usaha di bidang makanan. Perlu usaha dalam bidang makanan atau minuman serta ini terus berkembang dan memiliki banyak peminat. Banyak orang yang memilih untuk terjun langsung mendalami usaha makanan maupun minuman ini karena memiliki keuntungan besar. Alasannya sederhana, karena seluruh manusia selalu memerlukan makanan dan juga target sasaran usaha di bidang ini sangat luas. Peluang usaha di bidang kosmetik. Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari, terlebih bagi kalangan wanita. Kebutuhan akan kosmetik yang semakin meningkat bagi masyarakat, khususnya kaum wanita ini merupakan segenggam yang menggunakan dan menarik untuk digeluti. Peluang usaha kosmetik. Macam kosmetik yang dapat dijadikan peluang usaha adalah lulur beras, masker, masker wajah dan bengkoang, dan embody. Lulur beras memiliki khasiat bagus karena mengandung vitamin B, E, serta sequel oil Ketiga kandungan ini sangat baik untuk memutihkan kulit tubuh Anda secara alami. Nah, yang terakhir, cara pengembangan usaha kosmetik. Salah satu cara pengembangan kosmetik di bidang kosmetik dengan alat penentukan pemasaran, yaitu yang pertama nama produk masker lidah buaya, merek produk aloe vera masker. Target pasar semua kalangan usia, baik wanita maupun pria dari usia
tengah maupun menengah ke atas. Harganya 10.000 per kemas. Promosi yaitu manfaat memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Kelebihan produk kosmetik yang dibuat memiliki manfaat yang baik, mencerahkan serta memutihkan kulit, terutama bagi yang wanita, sehingga akan meningkatkan minat beli konsumen. Yang terakhir adalah penutup, yaitu kesimpulan, peluang usaha adalah sebuah kesempatan untuk kita dalam mengembangkan usaha dengan melihat hal-hal positif yang ada untuk dapat dimanfaatkan dalam pengembangan usaha yang dimiliki. Usaha yang dapat diibaratkan di industri farmasi antara lain peluang usaha tanaman obat seperti budidaya tanaman jahe, peluang usaha pengembangan simplicia jahe, peluang usaha obat tradisional seperti jamu jahe merah, peluang usaha makanan seperti snack dan minuman rendah kalori maupun aneka olahan jus dan peluang usaha di bidang kosmetik seperti masker, lotion serta lulur badan. Saran saya yang dapat diberikan kepadanya agar dapat terciptanya usaha yang usaha dengan segala peluang yang ada di setiap kondisi, baik berupa barang maupun jasa. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Kami tutup dengan terima kasih.